for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membawakan video pembelajaran mengenai sastrawan dan karya-karyanya. Enjoy the video. Saya sendiri atas nama Andi Nurul Makfirah akan menjelaskan tentang pengertian sastrawan. Sastrawan merupakan sebutan untuk ahli sastra, penulis sastra, pujangga, intelektual, cendekiawan, maupun jauhari di diksi klasik. Kalau zaman dahulu, pujangga itu dianggap pemberi fatwa, petunjuk ke pintu kebenaran. Hal ini konon katanya bermula dari karya Ronggo Warsito, Serat Wirid Hidayat Jati, yang dianggap bisa memberi hidayah yang benar ke pembacanya. Ada pula istilah pujangga baru. Barulah di era Chairil Anwar, sastrawan menyebut dirinya sebagai penulis. Saat itu, sastrawan meletakkan diri setara dengan para pembaca. Seorang sastrawan mengetahui dan mempraktikkan seni dengan mengungkapkan secara spontan dari perasaan yang mendalam. Tak heran kalau sastrawan dikenal karena keahliannya mengarang prosa dan puisi. Sastrawan juga menghasilkan karya sastra seperti novel, naskah sandiwara, dan lain-lain. Karya-karyanya bersumber dari inspirasi kehidupan yang dimateraikan dalam bentuk penyair, cerpenis, prosais, novelis, hingga kritikus atau esais. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Kurnia Putri Kahar. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan kelompok saya. Baik, adapun sastrawan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Marah Rusli. Marah Rusli memiliki nama lengkap Marah Rusli bin Abu Bakar. Ia dilahirkan di Padang pada tanggal 7 Agustus 1889. Meski lebih terkenal sebagai sastrawan, Marah Rusli sebenarnya adalah seorang dokter hewan. Karyanya yang berjudul Siti Nurbaya, yaitu sebuah roman, diterbitkan pada tahun 1920. Sangat banyak dibicarakan orang, bahkan sampai kini. Novel Siti Nurbaya telah diletakkan landasan pemikiran yang mengarah pada emansipasi wanita. Karyanya yang berjudul Siti Nurbaya telah melegenda, di mana mengisahkan tentang wanita yang dipaksa kawin oleh orang tuanya dengan lelaki yang tidak diinginkannya. Dalam sejarah sastra Indonesia, Marah Rusli tercatat sebagai pengarang roman yang pertama dan diberi gelar oleh H.B. Jassin sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Dengan terbitnya Siti Nurbaya itu, Marah Rusli dianggap pelopor kesusastraan Indonesia modern. Ada beberapa karya Marah Rusli yang belum diterbitkan. Karya itu adalah Memang Jodoh dan Tesna Zahira. Karya Marah Rusli yang berupa cerita untuk anak-anak adalah Tambang Intan Nabi Sulaiman. Cerita ini telah diterbitkan dalam bahasa Belanda. Selain Siti Nurbaya, Marah Rusli juga menelurkan karya lain, di antaranya Lahami pada tahun 1924, Anak dan Kemanakan pada tahun 1956, Memang Jodoh yang merupakan naskah roman, dan Tesna Zahira yang juga merupakan naskah roman. Selanjutnya, kita beralih ke sastrawan berikutnya yaitu Buya Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu. Hamka tercatat sebagai penulis Islam paling prolifik dalam sejarah modern Indonesia. Karya-karyanya mengalami cetak ulang berkali-kali dan banyak dikaji oleh peneliti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tulisannya telah menghiasi berbagai macam majalah dan surat kabar. Adapun karya-karya Hamka umumnya bertema
gugatan terhadap adat Minangkabau, terutama kawin paksa dan hubungan kekerabatan yang menurut pandangannya tak bersesuaian dengan cita-cita masyarakat Indonesia modern. Melalui di bawah lindungan Ka'bah, Hamka menggugat penggolongan orang berdasarkan harta, pangkat, dan keturunan oleh masyarakat Minangkabau. Menurutnya, adat bertentangan dengan agama Islam yang memandang kedudukan manusia sama di hadapan Allah. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Saya atas nama Andi Nurul Makfira akan menjelaskan kembali tentang Andrea Hirata. Andrea Hirata Seman Said Harun lahir di Pulau Belitung pada tanggal 24 Oktober 1982. Ia dikenal sebagai seorang penulis novel yang karyanya diangkat ke layar lebar teater musikal. Pada tahun 1997, Andrea Hirata resmi menjadi pegawai PT Telkom. Niatnya untuk menuliskan pengabdian sang inspiratornya kembali membuncah manakala dia menjadi relawan untuk korban tsunami di Aceh. Ketika dia melihat rumah, sekolah, dan berbagai bangunan yang ambruk, memorinya akan masa kecilnya dan tentu saja Bu Mus memantapkan hatinya untuk menulis perjuangan guru tercintanya itu ke dalam sebuah karya sastra. Andrea Hirata berhasil membuat novel Laskar Pelangi hanya dalam waktu 3 minggu. Namanya makin melejit seiring kesuksesan novel pertamanya. Laskar Pelangi, novel tersebut kemudian jadi bestseller. Selain Laskar Pelangi, ia juga menulis Sang Pemimpi dan Eden Shore, serta Mariamah Karpov. Keempat novel tersebut tergabung dalam tetralogi. Walaupun sebenarnya Andrea Hirata tidak berniat untuk mempublikasikan novel atau mengirimkannya pada penerbit, Laskar Pelangi tetap sampai pada penerbit. Selanjutnya yaitu ada Chairil Anwar. Chairil lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia Sultan Syahrir. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namun, namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Setelah itu, ia menciptakan karya-karya lain yang sangat terkenal, bahkan sampai saat ini seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Berkat puisinya yang berjudul Aku, ia memiliki julukan Si Binatang Jalang. Chairil banyak menelurkan puisi-puisi yang mayoritas bertemakan kematian, individualisme, dan eksistensialisme. Karya-karya Chairil dikomplikasikan dalam 3 buku, yaitu Deru Campur Debu pada tahun 1949, Kerikil Tajam yang Terampas dan yang Putus pada tahun 1949, dan 3 Menguak Takdir yang merupakan kumpulan puisi bersama Asrul Sani dan Rifai Apin pada tahun 1950, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Nah, berikut ini adalah lirik dari puisi Aku. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya, Bagus Ardika, akan melanjutkan materi dari teman saya. Adapun sastrawan selanjutnya yaitu Sutarji Kalsom Bahri. Sutarji Kalsom Bahri lahir di Rangat, Indragiri Hulu pada 24 Juni 1941. Ia adalah anak kelima dari 10 orang bersaudara. Sutarji Kalsom Bahri adalah pujangga Indonesia terkemuka. Ia dikelompokkan sebagai sastrawan angkatan 1966 sampai 1970-an. Sutarji mulai menulis di media cetak sejak berumur 25 tahun. Pada tahun 1971, sajaknya berjudul O, yang merupakan kumpulan puisinya yang pertama, muncul di majalah sastra. Pada tahun berikutnya, di majalah yang sama, karyanya berjudul Amuk kembali dimuat. O, Amuk, Kapak merupakan gabungan 3 kumpulan sajak Sutarji Kalsom Bahri. Cetakan pertama diterbitkan oleh Sinar Harapan
tahun 1981 dan cetakan kedua diterbitkan oleh Yayasan Indonesia tahun 2002. Cetakan kedua ini diberi pengantar khusus yang mengutarakan pentingnya Soetarji Kalsombahri dan sulitnya memperoleh kumpulan sajak karya penyair itu, sehingga perlu dilakukan penerbitan ulang karena sajak-sajak Soetarji sudah masuk ke dalam kurikulum sekolah. O. Amuk, Kapak mengambil judul 3 kumpulan sajak yang digabungkan menjadi satu, yakni O 1966 sampai 1973, Amuk 1973 sampai 1976, dan Kapak 1976 sampai 1979. Pada mulanya, Soetarji Kalsombahri mulai menulis dalam surat kabar dan mingguan di Bandung. Kemudian sajak-sajaknya dimuat dalam majalah Horizon dan Budaya Jaya, serta Ruang Kebudayaan Sinar Harapan dan Berita Buana. Dari sajak-sajaknya itu, Soetarji memperlihatkan dirinya sebagai pembaharu perpuisian Indonesia, terutama karena konsepsinya tentang kata yang hendak dibebaskan dari kurungkungan pengertian dan dikembalikannya pada fungsi kata seperti dalam mantra. Adapun sastrawan berikutnya yaitu Sapardi Djoko Damono. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka yang dikenal lewat berbagai puisi-puisinya yang menggunakan kata-kata sederhana sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Awal karir menulis Sapardi dimulai dari bangku sekolah. Saat masih di sekolah menengah, karya-karyanya sudah sering dimuat di majalah. Kesukaannya menulis semakin berkembang ketika dia mulai di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Sapardi Djoko Damono terkenal sebagai penyair. Di samping itu, Sapardi juga terkenal sebagai dosen, pengamat sastra, kritikus sastra, dan pakar sastra. Sapardi Djoko Damono lahir sebagai anak pertama pasangan Sutyoko dan Saparian di Solo, Jawa Tengah, tanggal 20 Maret 1940. Dia berasal dari Solo, tepatnya Ngadijayan. Peranan Sapardi Djoko Damono dalam kehidupan sastra Indonesia sangat penting. Ateu dalam bukunya Sastra Indonesia Modern 2 1989 menyatakan bahwa Sapardi adalah seorang cendekiawan muda yang mulai menulis sekitar tahun 1960. Ada perkembangan yang jelas terlihat dalam puisi Sapardi, terutama dalam hal susunan formal puisi-puisinya. Ada Hujan Bulan Juni dan Yang Panah Adalah Waktu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.